Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Wulandari dari kelas MA 2043. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pasar uang dan pasar valuta asing. Yang pertama ada pasar uang. Pasar uang adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek yang diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Pasar uang hadir untuk menjawab kebutuhan akan jumlah biaya atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secara cepat. Pasar ini juga disebut sebagai pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan jangka periodenya sangat singkat, yaitu jangka waktu 1 tahun. Yang pertama ada karakteristik pasar uang. Karakteristik pasar uang di sini yang pertama ada lokasi abstrak. Maksud dari lokasi abstrak ini adalah pasar uang ini tidak memiliki lokasi atau tempat fisik bertemunya penjual, perantara, serta calon pembeli. Yang kedua ada tidak terorganisir. Maksud dari tidak terorganisir di sini karena ketidakadaan tempat transaksi khusus dan otoritas langsung yang mengatur pengelolaan pasar uang menjadi kurang terorganisir. Meski begitu, keberlangsungan pasar uang tetap diawasi dan dipayungi hukum turunan bank sentral setiap negara. Yang ketiga ada instrumen jangka pendek. Instrumen jangka pendek di sini adalah pasar uang memiliki jangka waktu singkat, yaitu mulai dari overnight hingga 1 tahun. Untuk itu, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang juga bersifat jangka pendek dengan likuiditas primer. Yang keempat ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek di sini adalah mencari modal. Kalau lewat pasar uang membutuhkan dana yang dapat dicairkan atau digunakan dengan segera karena ditunjukkan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek. Yang kelima ada low risk and return atau tingkatan risiko. Jadi setiap investasi memiliki karakteristik alamiah yang sejajar, yakni tingkat risiko akan berimbang dengan nilai manfaat yang diterima. Pasar uang memiliki risiko harga rendah dan juga biaya yang rendah karena tempo pembiayaan yang singkat. Baik, selanjutnya ada fungsi pasar. Fungsi pasar ini yang pertama ada sumber pendanaan. Pasar uang adalah sarana yang mempertemukan pemilik modal dengan pemilik modal bagi pencari modal. Uang atau dana yang dimiliki oleh investor dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau ekspansi usaha. Dengan demikian, pasar uang merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh pencari modal. Yang kedua ada sarana investasi. Pemilik modal dapat menyalurkan dana yang dimilikinya dalam pasar uang sehingga uang tersebut dapat berputar bahkan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Kegiatan ini juga bisa disebut dengan investasi. Yang ketiga ada melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya pasar uang, masyarakat bisa menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya melalui penjualan surat-surat berharga berjangka pendek. Surat berharga berjangka pendek ini diterbitkan oleh pemerintah guna memperoleh tambahan modal untuk mendukung pembangunan negara. Hal tersebut juga merupakan salah satu upaya pemerintah melibatkan peranan masyarakat dalam pembangunan negara sebagai peranan modal atau investor. Yang keempat ada menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu tujuan utama pencari modal dalam jangka pendek adalah memenuhi kebutuhan mendesak akan pembiayaan. Ini juga bisa berlaku bagi perusahaan maupun perorangan. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, pendapatan sebuah perusahaan bisa saja terganggu, bahkan mengalami pailit atau bangkrut. Angka pengangguran pun tidak dapat dihindari dan berimbas pada defisit pertumbuhan ekonomi. Yang kelima menjadi fasilitator dan mediator.
Pasar uang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana, investor atau pemilik modal, dengan pihak yang membutuhkan dana, peminjam atau pencari modal. Dengan ini, pasar uang menjalankan fungsi sebagai fasilitator yang menjembatani penyaluran dana dari pemilik modal kepada peminjam modal. Selanjutnya ada partisipan utama pasar uang. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam perdagangan pasar uang. Yang pertama ada bank komersial atau bank umum, yang kedua ada pemerintah, yang ketiga ada perusahaan, yang keempat ada bursa berjangka, yang kelima ada broker dan dealer, yang keenam bank sentral. Selanjutnya ada sumber pendanaan instrumen pasar uang. Beberapa sumber pendanaan yang ditransaksikan dalam pasar uang. Yang pertama adalah ada utang dagang. Utang dagang adalah uang yang terutang pada pemasok barang dan jasa sebagai akibat dari pembelian barang atau jasa pada satu tanggal, tetapi membayar barang tersebut di kemudian hari. Yang kedua ada pinjaman jangka pendek. Adalah nominal tertentu yang disepakati untuk diberikan oleh bank kepada pemohon beserta biaya pengaturan yang harus dibayar tergantung pada jumlah yang dipinjam dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang ketiga ada factoring, merupakan pendanaan jangka pendek yang dilakukan dengan membelanjakan penerimaan kas yang berkaitan dengan faktor yang belum dibayar. Pasar valuta asing. Yang pertama, pasar valuta asing merupakan mata uang asing yang diterima, diakui, serta digunakan antar pebisnis untuk melakukan transaksi perdagangan internasional. Karena merupakan mata uang asing, maka falas tak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran perdagangan dalam negeri. Namun perlu diketahui bahwa tak semua mata uang asing dapat dipakai pada transaksi internasional berikut. Pasalnya, mata uang untuk valuta asing haruslah termasuk ke dalam mata uang yang nilainya kuat terhadap lainnya. Falas juga merupakan bagian dari devisa negara. Devisa adalah kekayaan negara yang berada di luar negeri dengan wujud yang dapat berupa uang, barang, dan jasa. Sehingga semakin sering mata uang satu negara digunakan, maka semakin menguntungkan pula hal tersebut bagi negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada sistem valuta asing. Yang pertama ada sistem kurs bebas. Sistem ini tidak mengikut campur tangankan pemerintah ke dalam penentu kurs mata uang yang hendak ditukarkan, sehingga nilai kurs mata uang benar-benar bebas. Yang kedua ada sistem kurs tetap, berbanding terbalik dengan sistem kurs bebas. Sistem kurs tetap ini mengikut sertakan pemerintah ke dalamnya, artinya ada kurs mata uang secara mutlak tergantung pada pemerintah. Yang ketiga ada sistem kurs terkendali atau terkontrol. Sistem kurs terkendali melibatkan bank sentral sebuah negara untuk mengalokasikan pemakaian falas di negara bersangkutan. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem kurs tetap dan kurs bebas. Meskipun masih dapat mengalami kenaikan maupun penurunan secara bebas, namun pergerakannya akan tetap terkontrol agar tidak terlalu drastis atau ekstrim. Selanjutnya ada tujuan valuta asing. Beberapa tujuan dari pemberlakuan valuta asing diantaranya adalah yang pertama sebagai media di dalam bertransaksi, yang kedua ada sebagai media di dalam mempertahankan daya beli, yang ketiga bisa mengirim uang ke luar negeri dengan mudah, yang keempat untuk mendapatkan keuntungan, yang kelima untuk pemagaraan risiko, yang keenam mempermudah kegiatan atau aktivitas berbelanja di negara luar. Fungsi valuta asing yang pertama
ada sebagai alat untuk mengendalikan kurs mata uang, yang kedua sebagai alat tukar internasional, yang ketiga sebagai alat untuk pembayaran internasional, yang keempat sebagai alat untuk mempermudah perdagangan internasional. Selanjutnya ada klasifikasi dan jenis valuta asing. Berdasarkan jenisnya, valuta asing dibedakan menjadi dua, yaitu valuta asing fisik dan valuta asing non-fisik. Valuta asing fisik yaitu uang asing baik yang berupa logam atau kertas, dan valuta asing non-fisik merupakan uang asing yang berupa uang giral atau juga surat-surat berharga lainnya, seperti contohnya cek, wesel, traveler. Ada valuta asing berdasarkan bentuknya. Valuta asing yang sering dijual dalam pasar internasional diantaranya adalah mata uang asing. Yang kedua ada saldo kredit. Yang ketiga ada surat wesel luar negeri. Yang keempat ada hak penerima pembayaran. Selanjutnya ada pelaku valuta asing. Yang pertama ada dealer, pihak yang membuat pasar mata uang tertentu menjadi bergairah. Biasanya dealer tersebut akan menetapkan tingkat persediaan terhadap mata uang tertentu. Dealer tersebut mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual serta harga beli valuta asing. Yang kedua ada individu atau perusahaan. Individu atau perusahaan ini merupakan pihak swasta yang terlibat di dalam transaksi perdagangan valuta asing. Biasanya pelaku ini memiliki tujuan untuk memperlancar bisnisnya. Beberapa dari contohnya ialah importir, eksportir, dan investor. Yang ketiga ada arbitrator dan spekula. Ini merupakan pihak yang bertindak atas kemauannya sendiri dengan mengamati perubahan dari nilai mata uang itu dengan mendasarkan keadaan negara tersebut. Yang keempat ada pialang. Pialang merupakan pihak yang memiliki tugas ialah sebagai perantara di dalam pertemuan penawaran, serta pialang ini mendapatkan keuntungan dari upah terhadap kerjanya tadi. Pialang biasanya memiliki akses untuk bisa atau dapat berkomunikasi dengan dealer serta bank di seluruh dunia. Yang kelima ada bank sentral. Bank sentral ini memiliki peran sebagai pengontrol pasar. Bank sentral berupaya untuk dapat mengendalikan mata uang, inflasi atau juga suku bunga. Bank sentral ini bisa atau dapat dilakukan pengendalian kondisi ekonomi dengan menggunakan cadangan devisanya. Yang keenam ada pemerintahan. Pemerintah dengan memanfaatkan segala macam instrumen di dalam negaranya ikut dan juga di dalam perdagangan valuta asing. Tujuan pemerintah tersebut ialah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya demi menambah pendapatan nasional serta juga membayar hutang ke luar negeri. Kelebihan pasar valuta asing yang pertama, transaksi ini bisa atau dapat dilakukan 24 jam. Yang kedua, harga jual stabil atas tiap mata uang yang ada. Yang ketiga, biaya transaksi juga rendah. Yang keempat, kenaikan juga penurunan harga terhadap mata uang tersebut dapat atau bisa dijadikan keuntungan apabila apabila pintar mengambil kesempatan. Yang kelima ada daya beli investor, juga melebihi jumlah modal yang ada. Kekurangan pasar valuta asing. Yang pertama ada risiko kurs pertukaran tersebut tidak pasti serta sulit untuk diprediksi. Yang kedua, sangat sulit untuk dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga, asal negara mempengaruhi kesuksesan disebabkan karena adanya risiko yang timbul karena campur tangan pemerintah terhadap mata uang yang diperdagangkan. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.